Paslan, balik lagi di segmen Podcast Lan, Podcast 49. Jadi saya, Aquila Riviana Ros dari 11 di Cafe 1. Hari ini saya kedatangan narasumber, yaitu guru yang membimbing siswa-siswi berprestasi yang mengikuti lomba Competition of Accounting Singapura Bangsa. Misi Bu, boleh perkenalkan diri? Iya, perkenalkan nama saya Vertikal Puspajati. Di sini saya mengajar mata pelajaran akuntansi di SMKN 49. Ya, Bu Vertikal, saya mau nanya nih, kan kemarin siswa-siswi yang Ibu bimbing kemarin memenangkan lomba. Gimana nih Bu, perasaan Ibu saat mengetahui kalau mereka memenangkan lomba kemarin? Kalau perasaan itu alhamdulillah ya, di sini itu Ibu merasa senang gitu. Akhirnya bisa membawa anak-anak Ibu itu masuk juara harapan 3 di dalam lomba akuntansi. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin akuntansi itu kan mata pelajarannya luas ya, kan ya, kayak kalian sendiri kan jurusan The Cafe. Gimana jurusan The Cafe itu materinya itu banyak sekali. Ya. Nah, itu sebuah tantangan bagi ibu gimana harus mengajarkan anak-anak dengan materi sebegitu banyak, dan alhamdulillah mereka bisa masuk sebagai juara harapan 3. Oke. Ya, kemarin tuh kesulitan apa sih Bu yang Ibu alami saat mempersiapkan lomba-lomba kemarin? Kesulitannya itu gini ya, anak-anak ya tadi yang Ibu bilang sebelumnya, materinya itu adalah materi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Wow. Ya, kita harus mereview materi dari kelas 10 dan materi kelas 12 pun itu belum semuanya diajarkan. Ya. Jadi bagaimana tuh harus dengan waktu sesingkat mungkin supaya mereka itu bisa ingat kembali materi yang lalu dan Ibu bisa mengajarkan materi yang belum diajarkan kepada mereka. Itu sebuah kesulitan yang memang harus kita lewati. Ya, apalagi kan yang kelas 12 ini kan baru awal ya Bu ya. Iya, jadi benar-benar materinya emang belum semuanya. Terus kayak kita ya belum tentu yang dari kelas 10 kita ingat lagi. Iya, benar-benar ya. Terus kalau boleh tahu Bu, berapa lama sih Bu persiapan lombanya itu? Kita itu daftar lomba dari sebelum ngambil rapot ya. Dan lombanya itu kan kalau tidak salah ingat saya itu 2 minggu setelah ngambil rapot. Nah, itu kan sempet 2 minggu itu off. Nah, cuma kita benar-benar fokus concern yang benar-benar kita latihan itu di 10 hari sebelum lomba, itu benar-benar kita latihan dari pagi sampai sore gitu. Nah, hal menarik apa nih Bu yang Ibu alami selama pra dan hari H lomba? Saya tuh yang paling saya suka ya, semangat dari anak-anak sih. Kalau misalnya menjadi guru itu seperti ini ya, ketika misalnya kita hadapi murid-murid yang malas-malasan untuk belajar, itu akan berpengaruh kepada kita gitu. Kayak, aduh gimana nih, kok kayak ngerasa kok dia nggak semangat atau bagaimana. Nah, ini alhamdulillah anak-anak itu semangat gitu untuk belajar. Dia bahkan, Bu, bisa nggak tanggal segini, Bu, bisa nggak tanggal segini. Jadi itu mereka itu yang lebih aktif daripada saya. Dan dari situ tuh saya ngerasa, oh ya nih anaknya karena semangat, jadi ya kita harus bisa lebih daripada mereka, itu sih. Gitu. Nah, kemenangan yang kemarin didapatkan itu sebenarnya itu ada mempengaruhi nilai pembelajaran kita nggak sih Bu? Dan sistemnya itu gimana? Kalau misalnya mempengaruhi nilai secara langsung itu tidak. Misalnya, oh nih langsung dia ikutan lomba dapat nilai misalnya di atas KKM, nah itu enggak. Cuma kan kalau misalnya kita lomba itu kan kita belajar ya, belajar. Nah, jadi secara tidak langsungnya karena dia sudah belajar, terus dia lebih memahami akuntansi daripada teman-teman yang lain, jadi otomatis nilai dia akan lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Benar. Itu sih. Terus kalau misalnya kalau lomba tuh dapat sertifikat ya Bu. Kemarin dapat sertifikat Bu? Iya, kemarin dapat. Nah, itu sertifikatnya bisa digunain buat nanti saat memasuki perguruan tinggi nggak Bu? Iya, bisa. Itu jadi akan bisa menambah nilai tersendiri untuk anak-anak tersebut. Oh gitu. Nah, motivasi buat warga Paslan nih Bu, biar supaya kita bisa ngikutin jejak-jejak kakak-kakak yang ngikutin lomba-lomba secara terus-menerus dan bahkan hebatnya itu memenangkan lomba tersebut. Itu motivasinya Bu. Kalau misalnya gini ya, motivasinya itu apa? Kalau misalnya kenapa sih kok kita harus bisa nih ikutan lomba? Lomba itu apalagi lomba yang di luar sekolah ya, itu kan ketemu dengan banyak orang ya, banyak dari sekolah lain. Di situ kalian tuh bisa ketemu teman baru. Nah, dari situ tuh kalian bisa belajar hal-hal yang baru. Dari situ tuh kayak
ada semacam motivasi ya, kayak oh ternyata sekolah ini tuh seperti ini loh anak-anaknya, ih keren banget sih. Jadi tuh kayak semacam mengukur diri. Nah dari situ tuh biasanya anak-anak tuh akan termotivasi, Bu, besok kalau ada lomba saya ikutin lagi Bu, ternyata seru loh Bu, bisa memacu saya untuk belajar. Jadi saya misalnya saya nggak bisa jawab, jadi ada sesuatu yang oh saya nih kalau misalnya nanti ada pertanyaan ini jawabannya oh yaudah oke, nanti saya mau harus lebih giat belajar lagi. Nah itu motivasi tersendiri. Apalagi ketemu orang banyak ya, ketemu orang banyak. Terus pun dari sisi anak-anak seperti itu, pun dari sisi guru juga senang ketemu ketika misalnya ketemu guru-guru pembimbing dari sekolah lain. Ya dari situ tuh kita bisa sharing bagaimana sistem mereka pembelajarannya itu seperti apa. Itu sih. Oke. Nah tips dan trik ibu dari ibu biar supaya kita bisa menjadi juara saat mengikuti lomba-lomba. Kalau tipsnya yang pertama itu kan dari dalam diri dulu ya, harus ada semangat untuk belajar. Kalau misalnya kita nggak semangat untuk belajar, susah gitu. Terus sama cintai mata pelajaran gitu ya. Setiap anak itu kan memang memiliki potensinya masing-masing ya. Nah kita kalau misalnya ketika misalnya kita mencintai yang kita udah tahu nih, oh ternyata saya lebih cocok nih di sini. Nah, ketika kita harus mencintai, di situ tuh akan apa ya? Kita akan lebih untuk bertindak lebih gitu. Misalnya kalau misalnya oh saya mencintai akuntansi. Ketika saya mencintai akuntansi, maka akan ada pemicu tersendiri bagaimana saya harus bisa itu akuntansi. Ya. Terus dan tips dan trik yang lainnya, kalau misalnya untuk lomba akuntansi, ya harus banyak latihan. Kemarin itu saya latihan itu berdasarkan soal-soal lomba yang pernah kita ikuti ya, tahun-tahun lalu, dan juga soal-soal yang dulu. Nah itu memang benar-benar dari soal-soal itu tuh merangkum semua mata pelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu sih. Oke guys, jadi udah dengar dari pengalaman dari Bu Vertikal dalam membimbing siswa-siswi berprestasi. Oke, terima kasih Bu Vertikal udah mau datang ke sini biar supaya kita berbagi pengalaman Ibu. Nah, buat kalian yang sudah menonton, terima kasih juga ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan terus menjadi siswa-siswi berprestasi di 49. Terima kasih, bye-bye!